Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah kajian sore di Masjid Qalbun Salim rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah dalam rangka tawasau bil haq wa tawasau bis sabr di hari yang ke-22 ya di bulan Ramadan ini. Ini adalah 10 hari yang terakhir yang tentu kita dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin banyak melakukan ketaatan. Harapannya setiap kita insyaallah akan bisa mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Beliau itu adalah manusia yang paling dermawan dan wa ajwadu ma yakuna fi Ramadan. Ketika sudah memasuki bulan Ramadan, maka beliau itu menjadi lebih dermawan lagi. Karena memang ya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala di bulan ini membukakan pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka dan mengikat para syaitan. Dan kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa fihi lailatun khairu min alfi syahr. Dan pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang dia lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Maka man hurima khairiha, siapa saja mereka orang-orang yang Allah haramkan kebaikan dari malam Lailatul Qadar, maka faqad hurima al-khair kullaha. Hakikatnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah telah mengharamkan semua kebaikan untuk orang ini. Karena apa? Malam Lailatul Qadar tadi lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Maknanya kalau ada seorang muslim dia melakukan ketaatan pada malam di saat Allah menurunkan Lailatul Qadar, maka niscaya dia akan diberikan pahala oleh Allah senilai orang ini melakukan amal kebaikan tadi itu secara rutin. Ya, setiap malam atau setiap hari selama 1000 bulan. Ya, 1000 bulan itu nilainya sama dengan sekitar ya 83 atau 84 tahun. Jadi kita bisa membayangkan 83-84 tahun usia kita pun juga belum tentu sampai ya usia 83-84, tapi dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa dinilai seakan-akan telah melakukan amal ibadah sebanyak ini. Maka para ulama terdahulu mereka betul-betul berlomba-lomba ya mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, termasuk dalam berinfak. Qiyamul Lail itu menjadi amalan yang ya senantiasa mereka jaga, bahkan dengan bacaan Al-Quran yang panjang. Ya, semakin banyak interaksi dengan Al-Quran pada 10 hari yang terakhir. Begitu juga dengan infak kita. Begitu juga dengan doa-doa kita, karena takdir kita setahun yang akan datang itu dicatat pada malam diturunkan Lailatul Qadar. Termasuk malam ini adalah malam pengampunan, maka harus banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang melakukan ketaatan pada malam di saat Allah menurunkan Lailatul Qadar, maka niscaya dia mendapatkan keutamaan dari Lailatul Qadar. Tapi tentu nanti pahala antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Seperti sholat misalnya, ada orang yang sholatnya mungkin hanya dengan ya sholat yang sederhana, dengan bacaan yang ringan, dengan jumlah rakaat yang sedikit. Dengan mereka yang mungkin bacaan Al-Qur'annya lebih panjang, tentu yang lebih panjang akan lebih utama. Mereka orang yang misalnya berinfak dengan jumlah ada yang 10.000, ada yang 20.000, itu dinilai seperti dia berinfak setiap malam, tapi tentu keutamaannya adalah semakin besar dan semakin ikhlas dia berinfak, maka itu akan semakin bagus. Nah, dalam masalah infak ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena salah satu tanda dari kebaikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Di antara tanda kebaikan kita
adalah belum sampai kebaikan tadi sampai kalian mampu untuk menginfakkan apa yang kalian cintai. Dan Masya Allah, ya kalau orang tadi sudah ikhlas dalam infaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gambarkan ya infak yang dikeluarkan ini ya, mathalul ladzi yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan mereka orang-orang yang berinfak dari sebagian harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semisal satu biji dari ya padi, kemudian dia mempunyai sab'a sanabil, mempunyai 7 tangkai, dan setiap tangkai tadi itu mempunyai 7 bulir, maka berarti satu kebaikan itu bisa berkelipat ganda menjadi 700 kali lipat. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah ini melipat gandakan ya pahala balasan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan sungguh Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, harta ini ya memang satu sisi dia adalah suatu cobaan, adalah cobaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ya, al-mal wal banun zinatul hayatud dunya, dia adalah perhiasan bagi kehidupan kita. Dan menjadi cobaan, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam diri kita ini ada kecintaan terhadap harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian itu cinta dengan harta dengan kecintaan yang berlebih. Sehingga apa? Tidak jarang di antara manusia karena kecintaan terhadap harta, maka mereka jatuh pada 2 perkara. Pertama, mereka tidak mengambil harta tadi dengan cara yang halal. Mereka karena sudah begitu cintanya dengan harta, kemudian tidak lagi peduli apakah dia mengambil harta dari yang halal atau yang haram. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah mempunyai harta karena kecintaannya, maka orang ini menjadi orang yang bakhil. Dia susah untuk mengeluarkan padahal hanya sebagian hartanya saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam dari ya Abi Barzah As-Salami mengatakan, sesungguhnya la tazulu qaddama ibnu Adam yaumil qiyamah, tidak akan melangkah nanti kakinya anak Adam pada hari kiamat sampai kemudian dia akan ditanya oleh Allah berkaitan dengan hartanya, min aina iktasabahu, dari mana harta itu dia dapatkan, wa fi ma anfaqahu, dan kemana dia mengeluarkan hartanya. Jadi urusan harta ini urusan yang berat, karena akan ditanya langsung 2 hal, dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Nah, yang pertama tentu ya seorang mukmin dia berusaha untuk mengumpulkan harta hanya dari perkara-perkara yang halal. Ya, dan iblis beserta tentaranya yaitu para syaitan memang akan senantiasa menggoda. Ya, berusaha pertama di antara godaannya kalau bisa kita itu ya mendapatkan harta dari yang haram. Ya, itu godaan yang pertama. Ternyata ada orang dia sudah mendapatkan harta dari yang halal, selamat dari godaan pertama, maka oleh iblis akan digoda bagaimana supaya orang ini dia menjadi bakhil, dapat harta tapi tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah. Yang ketiga, ternyata orang ini selamat juga, dia masih dapat dari yang halal, keluarkan dari yang halal, kemudian ternyata akan digoda oleh iblis berkaitan dengan niatnya. Bagaimana orang ini tadi akan dibuat supaya dia berinfak itu bukan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun ada orang yang dia banyak berinfak di jalan Allah tapi ternyata niatnya bukan lagi mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah disebutkan orang ini termasuk di antara salah satu yang akan awal nanti dilemparkan ke dalam neraka. Jadi coba kita dalam masalah harta ini berat. Ya, dari cara mendapatkannya, cara mengeluarkannya, kemudian keikhlasan kita dalam mengelola harta tadi. Dan Imam As-Shadiq beliau mengatakan sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi mereka la yuhibbu jam'ul mal minal halal. Ya, tidak ada kebaikan bagi mereka siapapun kecuali yang bisa mengumpulkan harta itu dari hanya perkara yang halal. Ya, dan iblis tadi kita sudah sampaikan, ya akan goda kita supaya apa? Dia akhazal mal min ghairi hillihi. Ya, mengambil harta itu dari cara yang tidak halal. Atau dia
melarang atau mencegah untuk tidak mengeluarkan haknya, atau kalau dia sudah mengeluarkan haknya maka dicegah bukan untuk mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka karena tahu tipu daya dari iblis seperti ini, maka tentu yang pertama dia akan senantiasa berusaha untuk mencari harta itu hanya dari yang halal. Karena harta yang halal itu adalah pintu bagi keberkahan. Dan dalam masalah harta yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka barakatan fir rizqina. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau keberkahan dalam rezeki kami. Ya, termasuk dalam harta ini yang kita minta itu bukan banyaknya, tapi berkahnya. Ya, yang mana berkah bermakna pertama, berkah itu adalah membuat kita tenang. Ya, betapa banyak orang-orang punya harta yang banyak kemudian dia tidak tenang karena tidak ada keberkahan. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan berkah yaitu membuat ada perasaan cukup. Ya. Jadi meskipun mungkin manusia melihat kok jumlahnya cuma sedikit, tapi harta yang berkah itu mencukupkan. Yang ketiga, ketika dia mengeluarkan, maka harta yang berkah itu akan dikeluarkan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Makanya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "May ya'khudha malan bihukkihi yubarak lahu fihi." Siapa mereka yang mengambil harta itu dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, niscaya Allah akan datangkan keberkahan kepada orang ini. Tapi siapa mereka yang sudah berani untuk mengambil harta itu tanpa kebenaran, sudah tidak peduli dengan halal dan haram, maka famathaluhu mathalul ladzi ya'kula wala yashba. Orang ini karena tidak ada keberkahan, Allah umpamakan, ya kata Rasulullah tadi, seperti mereka orang-orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Ya, dan di akhir zaman akan muncul orang-orang seperti ini. Ya, yang Allah ja'alallahu al-faqrah baina ainihi. Allah jadikan kemiskinan itu di depan kedua matanya. Jadi dalam mencari harta tadi, dia selalu merasa kurang. Ya, sudah gaji misalnya 50 juta, 100 juta per bulan. Ya, bagi kita itu jumlah yang banyak. Tapi faktanya apa? Karena Allah jadikan orang ini perasaan miskin, merasa kurang, maka dia tidak mencukupkan dari yang halal, dia tetap mencari yang haram. Ada orang korupsi akhirnya. Ya, itu adalah karena apa? Karena cita-citanya memang hanya sebatas dunia. Dan Rasulullah SAW secara sunatullah mengatakan, ya'ti 'alan zaman, akan datang memang suatu zaman pada manusia ini, la yubali al-ab bil halal akhadha al-mal'am biharam, yang mana orang sudah mulai tidak lagi peduli, ya, apakah dia mengambil harta itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Dan siapa mereka yang sudah tidak peduli min aina iktasaba al-mal, dari mana dia mengumpulkan hartanya, maka Allah pun sudah tidak peduli nanti dari pintu mana orang ini akan dilemparkan ke api neraka. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi yang pertama, masalah harta ini adalah masalah mencarinya. Harus dipastikan yang halal. Apalagi umat Islam ini yang Rasulullah katakan sesungguhnya likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu adalah ada fitnahnya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah bagi umatku ini adalah masalah harta. Jadi akan muncul memang zaman ya ketika orang sudah mulai, ya saat itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bukanlah yang aku takutkan pada kalian itu ma'al faqrah akhafu alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan dari kalian, tapi yang aku takutkan adalah ketika sudah dibukakan pintu-pintu dunia sehingga kalian berlomba-lombahan dalam mencari dunia, bahkan kalian saat itu saling membelakangi, saling hasad satu dengan yang lainnya, bahkan sampai saling membenci karena urusan dunia. Maka ketika hubbud dunia ini sudah muncul termasuk di dalamnya harta, umat Islam pun itu menjadi lemah. Ya, bahkan Rasulullah gambarkan mereka akan seperti makanan di atas hidangan. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi prinsip harta pertama itu tadi harus kita cari dari yang halal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu kita pun harus punya semangat bahwa harta yang kita dapatkan itu hakikatnya bukan semuanya milik kita.
Semua harta yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada sebagian harta tadi itu ada hak dari saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka dalam diri seorang mukmin ada semangat untuk berbagi. Apalagi di bulan Ramadan. Ya, Allah gambarkan mereka orang-orang beriman itu adalah alladzina yunfikuna amwalahum bil-lail wan-nahar. Mereka itu adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian dari harta mereka pada waktu malam ataupun pada waktu siang, sirran wa alaniyah. Apakah dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Jadi berinfak waktunya tadi tidak terbatas apakah siang atau malam. Meskipun tentu kita melihat waktu-waktu tertentu seperti sekarang misalnya, ya paling tidak ada 2 waktu yang utama perlu kita usahakan untuk berinfak. Ya, untuk mengeluarkan sebagian dari harta. Ini sekedar pengantar, juga perlu diketahui. Kadang kita mendengar ada istilah infak, ada istilah sedekah, ada istilah zakat. Ya, ketiganya ini punya keterkaitan, tetapi secara makna itu berbeda. Infak, kata para ulama, maknanya itu dibatasi dalam masalah harta. Ya, makanya nafkah, misalnya nafkah itu termasuk infak. Jadi ketika kita keluarkan sebagian dari harta, maka itu namanya infak. Adapun sedekah maknanya lebih luas. Jadi kita bisa mengeluarkan harta, kita bisa bersedekah dengan ilmu kita, kita bisa bersedekah dengan tenaga, dengan waktu kita. Bahkan termasuk tabassumta li akhik sedekah. Engkau tersenyum dengan saudara saja itu sudah merupakan sedekah. Maka sedekah ini maknanya lebih luas. Semua infak, mengeluarkan harta, dia terkategori sebagai sedekah. Adapun sedekah maka tidak semuanya dikatakan sebagai infak, karena sedekah tidak semuanya dengan harta. Adapun zakat maka ini adalah berkaitan dengan kewajiban. Ya, ada zakat fitrah bagi mereka orang-orang yang masih punya bahan untuk dimakan pada hari Idul Fitri. Atau ada zakat mal bagi mereka yang sudah sampai hisab atau haul, ya, yang rata-rata itu 2,5%, kecuali nanti dalam perkara mungkin binatang ternak atau juga pertanian. Nah, kita ketika mengeluarkan dari harta kita tadi, maka pada waktu siang atau pada waktu malam, ya, untuk 10 hari yang terakhir ini usahakan ya setiap malam itu kita isi. Meskipun mungkin cuma 10.000, 20.000, dengan harapan apa? Itu adalah malam ketika Allah menurunkan Lailatul Qadar. Berarti kita dimilih oleh Allah seperti kita rutin infak setiap malam sebanyak 10.000. Tapi kalau kita infak bisa lebih, 100.000 misalnya, maka berarti Allah akan nilai juga seperti itu. Ya, tergantung dengan ya kemampuan kita masing-masing. Ya, begitu juga infak mungkin dengan mengeluarkan makanan bagi orang-orang yang akan berbuka puasa. Ya, siapa mereka yang memberikan makan untuk mereka orang-orang yang akan berbuka puasa, maka baginya pahala semisal orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa. Di bulan Ramadan ini kita bisa berinfak mungkin, ya, kita bisa berpuasa hanya ya 29 atau 30 hari. Tapi dengan misalnya setiap hari, kita ada kesempatan, saya setiap hari saya 5 orang saya bantu untuk ya iftar mereka berbuka puasa, maka Masya Allah kita akan mendapatkan berarti pahala semisal 5 kali sebanyak kita puasa tadi, sebanyak orang yang kita berikan makan tadi. Kalau 30 hari 5 kali 150 hari ditambah kita berpuasa, ya, kita berpuasa sebanyak 30 hari sama dengan nilai puasa 180 hari. Masya Allah, ini keutamaan yang luar biasa. Dan berinfak atau bersedekah itu bisa dalam keadaan sirran, diam-diam, tanpa harus menyebutkan nama kita. Ya, dan ini lebih menjaga untuk keikhlasan. Tapi bukan berarti kalau kita nampakkan, ditulis si fulan dia berinfak dengan jumlah sekian misalnya, maka bukan berarti ini juga perkara yang diharamkan. Selama apa? Selama kita tetap bisa menjaga niat. Yang bermasalah adalah ketika kita berinfak ada yang memuji, kita tambah senang. Kita berbunga-bunga hati gitu, si fulan Masya Allah memang sangat dermawan orang, kita tambah senang. Nah, ini masalah dengan keikhlasan kita. Atau ketika kita sudah berinfak ternyata ada yang mencaci, ada yang komentar negatif, kita merasa sakit hati. Berarti kita masih tergantung dengan pandangan manusia. Ini tanda juga kalau kita belum ikhlas.
Makanya kita perlu ya, kalau memang sudah bisa menjaga niat, boleh ala niat ya menampakkan infak atau sedekah kita. Tapi kalau kita khawatir, maka lebih utama untuk menyembunyikan. Dan mereka orang-orang yang berinfak dalam waktu siang, dalam waktu malam, dalam keadaan tersembunyi atau dengan terang-terangan, maka bagi mereka falahum ajruhum inda rabbihim. Mereka ini akan mendapatkan pahala dari sisi Rabb mereka. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan mereka ini tidak akan mendapatkan perasaan takut dalam hidupnya dan mereka juga tidak akan bersedih. Ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini infak. Ya, dan infak ini tentu akan mudah kemudian dilakukan bagi mereka orang-orang yang kuat imannya kepada Allah, yang mereka betul-betul berharap untuk banyak bekal dengan akhirat. Karena secara rasional manusia tercinta dengan harta, dan ini terjadi kita melihat misalnya di tengah masyarakat yang liberal. Ya, masyarakat yang liberal, saya berusaha sendiri, saya cari uang sendiri, ya sudah saya nikmati sendiri. Ngapain saya harus perhatian dengan orang yang miskin? Nah, miskin itu kesalahan mereka. Mungkin akan muncul seperti itu pandangan di tengah masyarakat yang liberal. Dan pandangan ini mulai kemudian juga masuk di tengah kaum muslimin. Ya, banyak di antara kaum muslimin sudah mulai hidup itu nafsi-nafsi. Ya tadi karena memang ini sistem yang luar biasa masuk di tengah masyarakat. Segala sesuatu itu harus dihitung dengan materi. Sehingga kita pun apalagi mencari uang, mencari harta, tadi mengalami kesulitan sehingga merasa bagaimana mungkin saya mencari dengan susah payah kok dengan gampangnya saya keluarkan untuk orang lain. Tapi dengan keimanan maka kita insya Allah akan mudah mengeluarkan harta tadi. Bukan seperti orang-orang yang hati mereka berpenyakit yang kata Allah Subhanahu wa taala wala yunfikuna illa wa hum karihun. Mereka orang-orang yang berpenyakit hatinya itu tidaklah ketika mereka mengeluarkan harta tadi kecuali mereka tidak senang. Mereka berpikir kalau keluar hartanya maka ini akan mengurangi hartanya. Padahal kan mana kisah min malin bisadaqatin. Rasulullah menjamin tidak mungkin harta itu akan berkurang dengan sedekah. Bahkan kita banyak menemukan contoh-contoh yang Masya Allah ketika orang tadi hatinya sudah dermawan, dia mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yudhaifu liman yasha. Urusan dunia pun Allah yang lipat gandakan. Ya, ada banyak contoh-contoh yang seperti ini. Dan dengan keimanan kita pun meyakini sebenarnya harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan yaqulu ibnu Adam mali. Berkata anak cucu Adam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hartaku. Wa hal laka min malika illa ma tasaddaqta fa amdaita. Padahal kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari harta engkau tadi kecuali sebenarnya ada 3 perkara saja. Apa yang engkau infakkan itulah yang dia akan kekal. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Ya, bahkan kalau infak atau sedekah tadi itu termasuk sedekah jariyah yang kita keluarkan dan kemudian harta ini terus digunakan oleh orang lain untuk kebaikan, maka niscaya kita sudah meninggal sekalipun tetap pahala akan mengalir kepada kita. Jadi harta itu apa yang kita keluarkan di jalan Allah itulah yang kekal. Aw labista fa ablaita. Apa yang kalian pakai pasti akan rusak. Kita punya baju kita pakai, suatu saat pasti akan rusak. Kita punya kendaraan, suatu saat pasti akan rusak. Kita punya rumah atau apapun yang kita pakai, maka pasti akan rusak. Au akalta fa'abnaita. Dan apa yang kalian makan, dia pasti akan habis. Maka yang kekal itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka saking utamanya infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk dikatakan hasad yang dibolehkan atau iri yang dibolehkan adalah iri terhadap salah satunya rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah berikan harta kepada dia, kemudian dia keluarkan harta ini di jalan kebenaran. Dia banyak berinfak di jalan Allah. Kita perlu iri dalam artian kenapa dia bisa dan mengapa saya belum bisa. Karena memang kan dalam urusan akhirat, dalam urusan kebaikan kita kan diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam itu untuk undur
masalah kebaikan, urusan-urusan akhirat, kita harus lihat orang yang ada di atas kita. Oh dia, Masya Allah, hartanya mungkin tidak sebanyak yang saya miliki, tapi Masya Allah infaknya banyak, sedekahnya banyak. Kenapa saya belum bisa? Atau ada orang usianya masih muda, tapi dia Masya Allah terjaga ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya perkara yang wajib, tapi dia tambah dengan perkara-perkara yang sunnah. Itu perlu ada semangat bagi kita untuk fasabiqul khairat. Kenapa saya tidak bisa? Sehingga apa? Kita sudah bagus sekalipun kita tetap merasa diri kita ini kurang. Karena di atas langit itu masih ada langit lagi. Dan ini yang perlu kita munculkan dalam diri kita. Adapun dalam masalah dunia, maka beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan undur man asfala minkum. Banyak kalian ini melihat orang yang ada di bawah kalian. Karena apa? Ketika kita banyak melihat orang yang ada di bawah kita, maka insya Allah akan memunculkan rasa syukur. Ya, tidak membuat kita ini lalai. Ya, karena manusia tadi dengan cinta dengan harta. Tadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka itu mendapatkan satu lembah emas. Kalau bukan dengan ilmu dan iman, mereka akan berharap mendapatkan lembah emas yang kedua. Sudah dapat lembah emas yang kedua, mereka ingin mendapatkan lembah emas yang ketiga dan seterusnya. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perutnya anak cucu Adam ini kecuali tanah. Tapi kalau kita kemudian spiritnya adalah dalam urusan dunia, senantiasa berusaha melihat orang yang ada di bawah kita. Kita punya kendaraan misalnya, alhamdulillah punya mobil, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih banyak saudara kita yang mungkin hanya punya sepeda motor. Yang punya sepeda motor pun alhamdulillah. Masih banyak saudara kita yang ya dengan sepeda ontel. Yang hanya punya sepeda ontel pun alhamdulillah. Banyak saudara kita yang mereka cuma jalan kaki kemana-mana. Kita masih bisa jalan kemana-mana pun alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Karena juga banyak di antara saudara kita yang mereka bahkan tidak bisa kemana-mana lagi. Ya, sudah susah untuk berjalan. Yang sudah ya susah berjalan pun tetap kalau dia melihat dengan orang yang ada di bawah dia, alhamdulillah. Ada orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mereka belum bertobat. Maka ini penting ya, kita ya, dalam urusan dunia melihat orang yang ada di bawah kita, dan dalam urusan akhirat kita melihat orang yang ada di atas kita. Tapi bukan berarti kalau begitu sudah saya jadi orang miskin saja. Kita tidak punya semangat itu untuk mencari harta. Ini juga salah. Ya, karena menjadi orang kaya pun itu perintah agama. Tapi kekayaan itu tidak boleh masuk ke dalam hati kita. Karena tadi bagaimana mungkin kita kalau jadi orang miskin kemudian kita bisa banyak berinfak di jalan Allah. Ada banyak ibadah-ibadah yang dia akan lebih mudah kita lakukan ketika kita punya harta. Tapi sekali lagi harta tidak boleh masuk ke dalam hati. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan, sesungguhnya kata Rasulullah SAW, innamad dunya li arba'in nafarin. Dunia ini tidak bisa lepas dari 4 golongan manusia. Yang pertama, abdun razaqahullahu malan wa ilman. Ada orang yang Allah berikan harta dan Allah berikan ilmu. Maka orang ini pun bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah hartanya. Maka wa yasiru fihi ar-rahmah. Kalau ada orang dia bertakwa kepada Allah dalam masalah hartanya, dalam artian tadi dia cari dari yang halal, keluarkan untuk yang halal, maka akan sampai rahmat Allah kepada orang ini. Karena apa? Dia tahu, dia kenal dengan hak-haknya Allah. Dan ma'asyar muslimin rahimani wa rahmatullah, Rasulullah katakan fahada bi'afdalil manazil indallah. Ini adalah orang yang terbaik di sisi Allah. Jadi sekali lagi jangan sampai ada yang punya pandangan kalau begitu orang muslim jadi orang miskin saja, tidak perlu jadi orang kaya. Justru Rasulullah mengatakan orang yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang kaya tapi punya ilmu. Sehingga bertakwa kepada Allah, dia bisa banyak kemudian terbuka jalannya lebih mudah untuk membantu agama Allah. Setiap kita harus banyak usaha tadi, ya berjuang untuk ya menjadi orang kaya, tentu tanpa membuat kita lalai dari mengingat Allah, tanpa membuat kita menghalalkan sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, tanpa membuat kita akhirnya menjadi orang yang bakhil, karena dunia tadi hanya sebagai sarana untuk mencari bekal akhirat kita. Nah, tapi kalaupun kita sudah berusaha maksimal, qadarullah, ternyata
dan memang takdir dari Allah, tidak semua orang itu dijadikan sebagai orang kaya. Maka ada orang-orang yang kata Rasulullah SAW, Abdul razaqahullahu ilman, dia punya ilmu, walam yarzaqahu malan, tapi terbatas dalam masalah hartanya. Maka orang ini kalau berilmu, nah ilmu ini Masya Allah, ini adalah sesuatu yang bisa menjaga kita. Paling tidak, ya dengan ilmu dia akan terjaga niatnya. Maka apa dengan ilmunya? Dia katakan, kalau saja aku punya harta, lau annani malan la amaltu bi amalin fulan, nanti aku kalau punya harta akan beramal seperti si fulan yang kaya dan berilmu tadi. Dia mungkin akan bangun pondok pesantren, dia akan bantu orang-orang miskin, bantu anak-anak yatim, bantu dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya sudah seperti itu. Ya, fahuwa biniyatihi, ini baru kata beliau SAW, hanya dengan niatnya saja. Maka Masya Allah, ini kasih sayang dari Allah. Fa ajrahuma sawa, pahala kedua mereka ini sama. Jadi niat baik itu perlu kita jaga, karena niat baik akan mendatangkan pahala. Tapi ya sungguh rugi kalau ada orang, dia Allah Subhanahu wa taala rezekikan baginya harta, tapi tidak punya ilmu. Dan banyak orang seperti ini. Ya, karena saking sibuknya dengan dunia, tidak sempat lagi dia nuntut ilmu, tidak sempat lagi hadir di majelis-majelis taklim seperti ini. Maka apa, orang ini tertipu dia dengan hartanya. Ya, bahkan seperti halnya Qarun, merasa sesungguhnya kekayaanku ini adalah hasil dari kerja kerasku, hasil dari kecerdasanku. La yattaqi fihi rabbahu, dia tidak bertakwa kepada Allah dalam masalah hartanya. Maka niscaya wala yasiru fihi ar-rahmah, tidak mungkin akan sampai rahmat Allah kepada orang yang seperti ini. Dan kita bisa bayangkan orang kaya tapi dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah karena dia tidak kenal dengan Allah secara benar. Ya, mendapatkan harta tadi sudah tidak peduli halal dan haram, mengeluarkan harta pun juga ya dia pun ya hanya memperturutkan syahwatnya saja. Maka dikatakan fahadha ba'sul manazil indallah, ini orang terjelek di sisi Allah. Orang ini hakikatnya adalah orang yang sudah terkena dengan istidraj, ditambah nikmat dari atribut dunianya, tapi membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan bahwa kita pun tidak boleh takjub ya dengan orang hanya karena hartanya yang banyak. Tidak boleh takjub karena orang punya jabatan yang tinggi atau atribut apapun dari dunia ini kalau dia tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah, lebih jelek lagi ada seorang yang sudah tidak mendapatkan harta, ya dia bukan orang yang kaya dan juga wala ilmah, tidak punya ilmu, miskin harta, miskin ilmu. Ternyata apa? Karena tidak punya ilmu, dia pun mengatakan kalau aku punya harta, aku akan beramal seperti si fulan yang 3 tadi. Jadi cita-citanya nanti kalau saya punya harta, saya akan ya hanya urusan dunia saja. Saya akan jalan-jalan ke sana, saya akan pura-pura ke sana. Tidak ada sedikit pun niat bagi dia untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini hanya dengan niatnya, maka jeleknya mereka ini sama. Makanya masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi orang kaya itu penting. Tapi jangan hanya sekedar jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Ya, kalaupun tidak jadi orang kaya, maka berarti itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah usaha. Karena dalam riwayat yang lain juga pernah Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya menceritakan ya datang sekelompok dari orang-orang muhajirin ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ini mengatakan, wahai Rasulullah, itu orang-orang kaya, mereka punya derajat yang lebih tinggi daripada kami. Mereka ini punya nikmat yang banyak. Maka kata Rasulullah, ya, kenapa engkau bisa mengatakan seperti itu? Maka kata mereka ini, yusalluna kama nusalli. Orang kaya, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Yasumuna kama nasum. Ya, mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Wa yatasaddaqun wala natasaddaq. Tapi mereka itu bisa bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Ya, maka saat itu ya mereka bisa membebaskan budak dan kami tidak bisa membebaskan budak. Maka kata Rasulullah SAW, ya maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang bisa menyaingi mereka, meskipun engkau bukan orang yang kaya. Ya, maka apa itu? Rasulullah mengajarkan ya tusabbihun, banyak engkau bertasbih. Ya. Wa tahmidun, banyak engkau bertahmid kepada Allah.
wa tukabbirun, banyak engkau bertakbir kepada Allah duburi kullas salah, ya, setelah salat kalian, talatan wa thalasin, minimal 33 kali. Jadi setelah salat itu jangan lupa untuk zikir, ya, di antaranya dengan membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu akbar 33 kali. Maka akhirnya, ya, sahabat-sahabat yang miskin tadi mereka melakukan yang seperti ini, ya, karena dalam rangka untuk menyaingi orang-orang kaya yang mereka punya keutamaan dengan infaknya. Ternyata apa? Beberapa waktu kemudian datang lagi mereka tadi. Kata dia melaporkan kepada Rasulullah SAW, sami'a ikhwanina ahlul aqwal bima fa'alna. Ya Rasulullah, sekarang orang kaya sudah dengar, ya, saudara-saudara kami orang kaya tadi sudah dengar, ya, berkaitan dengan apa yang kami lakukan, ya. Dan mereka melakukan yang sama dengan apa yang kami lakukan. Mereka pun sekarang habis sholat juga berzikir seperti ini. Maka kata beliau SAW, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ya sudah, itulah memang keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Artinya jadi orang kaya tadi, Masya Allah, ini adalah keutamaan yang luar biasa. Selama dia diiringi dengan ilmu, diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam punya harta tadi maka kita perlu dermawan, artinya sudah dapat yang halal kita dermawan, tidak pelit, ya. Meskipun dermawan pun ingat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan infak ini, wa mimma razaqnahum, sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian, kata Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata tidak meminta kita untuk mengeluarkan semua dari harta kita, tapi hanya sebagian saja. Dan dalam ayat yang lain Allah perintahkan, wala taj'al yaddaka maghlulatan ila unuqi. Jangan engkau jadikan tangan engkau ini terikat itu di punduk-punduk kalian. Jangan sampai kita jadi orang pelit, kayak tangan itu disimpan tidak mau keluar hartanya. Tapi juga jangan sampai itu dibuka seluas-luasnya, artinya semuanya diberikan, ya, karena engkau pun akan menjadi orang yang menyesal. Ya, jadi kita diperintahkan untuk menjadi orang yang adil, ya, bukan orang yang israf, bukan yang berlebihan, tapi bukan termasuk orang yang kikir, ya. Jadi kita wa kana baina dzalika qawwamah, hendaknya berada di antara itu. Ya, kita harus bisa menilai, oh ini perlu dikeluarkan, oh ini mungkin belum, dan kita harus lihat dulu dari, ya, kondisi kita. Ya, jangan sampai ada orang misalnya dia punya penghasilan 1 juta per bulan, infaknya langsung 900.000. Kenapa? Niatnya adalah yudhaifu liman yasha. Bukankah kalau dia berinfak Allah menjanjikan akan dilipat gandakan? Bahkan ada orang yang sampai menginfakkan semua hartanya tadi dengan niat Allah akan melipat gandakan minimal 10 kali. Nah, ini adalah pemahaman yang tidak benar dalam agama kita, karena niatnya sudah rusak. Ya. Memang Allah menjanjikan bahwa Allah akan melipat gandakan pahala, bahkan termasuk harta tadi. Tidak ada orang yang berinfak itu akan Allah, ya, jadikan miskin. Tapi selama niatnya ikhlas. Pertanyaannya, kalau ada orang berinfak, saya keluarkan 100.000, berarti saya akan dapat 1 juta. Apakah itu sudah ikhlas? Ini masalah, niatnya bermasalah. Maka hati-hati, ya, dengan niat. Allah hanya minta sebagian saja, bukan semuanya. Dan kita memang jauh dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq atau Umar bin Khattab. Ya, paling tidak kan zakat saja itu kan 2,5% rata-rata tadi. Itu saja di negeri kita. Ada penelitian beberapa tahun yang lalu. Itu potensi zakat itu masih kurang dari 10%. Jadi orang-orang yang sudah sampai nisab dan haul untuk membayar zakat itu 90% itu belum membayar zakat. Wallahu a'lam, apakah karena belum tahu ataukah mungkin karena tadi kecintaan dengan harta tadi. Padahal apa? Kalau zakat saja itu, Masya Allah, ya, diterapkan betul-betul di tengah masyarakat kita, maka akan mudah kemudian, ya, masyarakat ini mungkin mau membangun sekolah, mau membantu orang-orang yang sakit, mau membantu anak-anak yatim, ya, atau mungkin untuk perjuangan umat ini, karena potensinya sangat besar. Ya, contoh sederhana sekilas saja misalnya, kalau saja mereka yang termasuk aghnia itu 10 juta saja dari 200 juta lebih orang
Muslim di Indonesia, 10 juta misalnya. Ya. Kalau misalnya masing-masing kan paling tidak kan zakat itu kan ketika nisabnya itu sudah sampai 84 atau 85 gram emas. Kalau emas dianggap berapa sekarang? 1 juta sekilas. Ya, 1 juta berarti punya penghasilan atau punya tabungan dalam 1 tahun itu sekitar 84 atau 85 juta. Nah, anggap kita bulatkan biar enak hitungnya 100 juta. Kalau punya uang 100 juta, Allah tidak meminta semuanya. Allah hanya minta 2,5 juta. Berarti kita masih punya 97,5 juta. 2,5 juta dikali 10 juta saja. Kita bisa bayangkan 2,5 juta kali 1 juta saja berarti sudah 2,5 triliun. 25 triliun dalam 1 tahun. Uang dari zakat itu bisa terkumpul. Sebenarnya kalau umat Islam dengan rata-rata tadi dia punya simpanan 100 juta saja. Tapi ini sekali lagi butuh keimanan. Ya, butuh keimanan untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan semuanya. Dan inilah menunjukkan bagaimana iman kita masih jauh dibandingkan dengan imannya Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, suatu saat Rasulullah SAW itu memerintahkan kami untuk bersedekah. Maka aku mengambil harta yang kumiliki. Maka apa kata Umar? Karena Umar tahu bagaimana keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Al-yawm asbiqu Abu Bakar in sabaqtu yawman. Ya, hari ini aku ingin mengalahkan Abu Bakar. Jadi mengalahkan dalam artian fastabiqul khairat, lomba-lomba. Saya ingin mengalahkan Abu Bakar karena Masya Allah Abu Bakar ini memang sahabat yang sangat fadil, yang sangat utama. Pernah Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang hari ini sudah berinfak? Saya. Siapa yang di antara kalian hari ini sholat malam? Saya. Siapa yang berpuasa? Saya. Siapa yang juga sudah menjenguk orang sakit? Saya. Seakan-akan semua kebaikan itu diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada banyak contoh-contoh yang lain dari keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Umar melihat Abu Bakar yang sangat utama. Dan tentu Umar bin Khattab juga adalah sahabat yang sangat utama. Maka beliau ingin mengalahkan Abu Bakar. Maka faji'tu binisfi mali. Masya Allah, ini luar biasa. Maka aku pun mendatangi Rasulullah membawa setengah dari hartaku. Punya uang 100 juta, bawa 50 juta. Maka ketika Rasulullah bertanya, ma abakaita li ahlik, Umar, engkau tinggalkan apa untuk keluargamu? Maka fakultu mithlahu ya Rasulullah, aku tinggalkan semisalnya. Ini aku bawa setengah. Ya, dan Rasulullah tahu keimanan dari Umar bin Khattab, maka diterima uang tadi atau harta tadi. Tapi tidak lama kemudian fa'ata Abu Bakar bikulli ma indahu. Ternyata kata Umar bin Khattab, datanglah Abu Bakar membawa semua hartanya. Sampai Rasulullah bertanya, ma abakaita li ahlik, wahai Abu Bakar, engkau tinggalkan apa untuk keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Abakaitu lahumullah war rasul. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Ini tentu karena keimanan yang luar biasa. Sampai kemudian apa kata Umar? La asabikaka ila syai'i abadan. Ya sudah, kalau begini memang aku tidak mungkin akan bisa mengalahkan engkau lagi selamanya dengan apapun. Tapi kata para ulama, ini Rasulullah SAW innama lam yungkiru ala Abi Bakar As-Siddiq, tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, membawa semua hartanya. Kenapa? Alima min sihhati niyatihi, karena Rasulullah tahu bagaimana benarnya, kuatnya niat dari Abu Bakar As-Siddiq dan kuatnya keyakinan dia, dan tidak takut Rasulullah dengan akan terjadi fitnah pada Abu Bakar As-Siddiq termasuk Umar bin Khattab, maka diterima. Tapi coba bayangkan kalau sekarang ada orang punya harta, dan semua harta dia sedekahkan, apa tidak jadi fitnah? Ya, apalagi tadi niatnya untuk saya infakkan ini 100 juta semua harta saya. Akhirnya habis itu dia niatnya mendapatkan 1 miliar. Ternyata sudah 1 tahun ditunggu-tunggu 1 miliar tidak datang-datang. Sudah mulai itu protes orang-orang. Mana katanya mau dibalas oleh Allah. Allah akan kembalikan, ternyata tidak. Tapi sebenarnya kalau niatnya betul-betul mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala,
pasti Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Abidin mengatakan, "Wa man arada tasadduqa bimalihi kullahu wa huwa ya'lamu min nafsihi husnat tawakkal was sabar an mas'alati falahu dzalika." Kalau ada orang ingin menginfakkan semua hartanya dan dia betul-betul punya tawakal, husnul tawakal, tawakalnya betul-betul kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan siap bersabar, maka falahu dzalika, tidak masalah. Tapi wa illah, kalau ternyata belum tawakalnya sebagaimana halnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab, maka fala yajuz, tidak boleh. Sekali lagi, Allah hanya meminta wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian harta kalian itu diinfakkan. Kemudian juga ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika berinfak atau mengeluarkan harta pun kaidahnya adalah, kata para ulama, berusaha memulai dari karib kerabat. Jadi jangan sampai ada di antara kita ada orang dikenal sebagai orang yang dermawan oleh orang lain tapi pelit dalam lingkungan keluarga sendiri. Ya. Islam mengajarkan kita itu ibda binafsik, mulai dari diri. Kemudian fal aqrab tsumma al aqrab, dari orang-orang yang terdekat. Termasuk kan dalam dakwah sekalipun apa perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka orang-orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kalian jaga dirimu, jaga keluargamu, itu aja dulu. Ya, sebelum kemudian kita lebih luas dari itu. Maka dalam berinfak, dalam berbuat baik, kita pun juga harus mulai dari keluarga kita. Ya. Karena sesungguhnya ya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang tentang as-sadaqat ayyuha afdal, sedekah seperti apakah yang paling utama, maka kata beliau SAW, ala zirrahim al-kashih, sedekah yang engkau berikan terhadap mereka yang masih punya hubungan baik dengan engkau. Karena pahalanya itu dua, satu adalah pahala bersedekah, satu adalah pahala menyambung tali silaturahim. Loh, tapi saya itu mau berbuat baik, cuman saudara saya itu orangnya tidak baik. Saya sudah berbuat baik, tapi ternyata dia tidak membalas dengan kebaikan. Bagaimana saya bisa berbuat baik dengan dia? Itu pun juga tetap kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berbuat baik, mendahulukan saudara dekat kita. Jadi lihat misalnya bahkan zakat pun, ini kan kalau orang tua tidak boleh menerima zakat, itu kan jadi kewajiban. Anak itu tidak boleh, istri tidak boleh. Tapi suami bisa itu mendapatkan zakat dari istri, kalau memang suaminya termasuk asnaf penerima zakat. Karena dalam Islam harta istri, harta suami itu sebenarnya pisah. Istrinya orang kaya, suaminya orang tidak mampu, maka istrinya zakat sekalipun itu dibayar untuk suaminya, itu boleh. Maka mulai, ternyata aman, suami aman. Maka misalnya dia saudara kandung kita, aman. Keluar lagi sepupu kita, lihat bibi kita, paman kita, kalau mereka membutuhkan, maka kita dahulukan mereka. Ternyata sudah aman, keluar itu mulai tetangga kita, mungkin yang lebih luas lagi, Itu kaidah yang diajarkan oleh Islam. Sebagaimana juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ini berinfak kepada anak dari bibinya. Anak dari bibi berarti sepupu, Li'annahu kana faqiran, karena sepupunya ini orang yang fakir. Namanya itu adalah Mistah. Tapi apa yang terjadi dalam hadis ifk, kisah fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, yang mana waktu itu kan Aisyah kan sempat tertinggal dalam satu perjalanan pulang dari peperangan, maka muncul fitnah, karena Rasulullah waktu itu kan para sahabat kan tidak tahu kalau Aisyah tadi itu masih ada di dalam keluar dari tempat kendaraannya. Maka singkat cerita muncul fitnah yang mengatakan bahwa sudah terjadi sesuatu, Aisyah ini sudah melakukan sesuatu yang fahsyah dan seterusnya, dan yang terjadi, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ternyata salah seorang yang juga menyebarkan fitnah ini adalah Mistah, yang merupakan sepupunya Abu Bakar, dan setiap saat atau setiap bulan itu dibantu oleh Abu Bakar. Maka ketika sampai berita tadi kepada Abu Bakar,
maka qata alaihi an-nafaqah. Sudah tidak mau lagi Abu Bakar. Kan fitrahnya manusia kan begitu. Saya sudah berbuat baik, kok malah dibalas dengan cara begini. Malah anak saya, anak yang sangat saya sayang, kok malah difitnah. Disebarkan fitnahnya. Maka berhentilah ya Abu Bakar tadi dari memberikan nafkah atau berinfak kepada sepupunya tadi. Dan ini akhirnya menyebabkan Allah Subhanahu wa taala anzala fi dzalikal Qur'anil Karim, yang menurunkan salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang mana Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 22, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Tidak pantas bagi mereka yang punya keutamaan di antara kalian atau orang yang punya keluasan rezeki ayyutu ulil qurbah, untuk ya bersumpah tidak memberikan, tidak mau berbagi dengan karib kerabatnya, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal muhajirin, atau orang-orang yang muhajir yang pindah fi sabilillah, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wal yafu, hendaklah kalian terhadap kesalahan orang itu maafkan. Karena kita berbuat baik hakikatnya bukan dengan dia. Dan ini level keikhlasan yang tinggi. Kita bisa berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek dengan kita. Dan Allah perintahkan apa? Wal yafu, maafkan. Karena memang orang berbuat baik belum tentu akan dibalas oleh orang lain itu dengan kebaikan. Tapi kita percaya sebagai seorang mukmin, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali adalah kebaikan. Pasti Allah itu akan membalas dengan kebaikan. Itulah keimanan. Maka Allah perintahkan maafkanlah, wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Ya, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak suka kalau Allah mengampunkan dosa kalian? Wallahu ghafurur rahim. Karena sungguh Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka ketika Allah menurunkan ayat ini, langsung Abu Bakar mengatakan bala, ya, ai bala ahabbu ayyaghfirallahu li. Tentu saja aku lebih cinta kalau Allah mengampunkan dosaku, wa ayyafu anni, dan Allah memaafkan dosa-dosaku. Maka faruddu Abu Bakar radhiyallahu anhu an-nafaqa allati kana yanfaquha ala ibn khalati, yani Mistah. Akhirnya sudah lanjut lagi tadi berinfak dengan sepupunya, anak dari bibinya tadi. Ya, jadi ini yang diajarkan. Mulai dari yang dekat. Mau dia orang baik, berbuat baik atau tidak dengan kita, ya sudah, itu urusan lain. Urusan kita berbuat baik dengan seseorang adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan ada orang membalas kebaikan kita dengan kejelekan, air susu dibalas dengan air tuba, itu urusan dia juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah punya prinsip seperti ini, maka Masya Allah akan lapang dada kita. Tapi akan jadi masalah kalau hati kita masih tergantung dengan pandangan dari makhluk. Ya, padahal kita, kata Imam Syafi'i rahimahullah, la salamatan min kalamin nas. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari ucapan manusia. Ini kaidah penting dalam hidup. Tidak ada orang yang bisa selamat dari ucapan manusia, sebaik apapun dia. Hatta beliau sallallahu alaihi wasallam, kita tahu manusia yang paling mulia, seorang yang maksum, hamba yang paling Allah cintai, itu pun masih banyak ucapan-ucapan yang jelek. Disebut tukang sihir, disebut orang gila, ya, dan ya sebutan-sebutan jelek lainnya. Akan ada memang orang-orang yang seperti itu. Apalagi kita yang memang, ya, kata para ulama, "Lau kana dzanbun yajri birrih." Kalau saja dosa itu bisa terbang bersama angin, la yajlisu ahadun ma'in. Ada yang mau duduk sama kita. Artinya setiap kita ini punya dosa, setiap kita punya aib. Maka jangan kita kemudian banyak membela diri. Ya, justru kita ketika ada orang bersikap jelek dengan kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya supaya Allah mengampunkan dari dosa-dosa kita. Kemudian juga pernah dikisahkan Abu Talhah. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kebaikan kepada engkau sampai engkau menginfakkan apa yang paling engkau cintai. Maka Abu Talhah pun datang menemui Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah telah berfirman bahwa sesungguhnya belum sampai kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang paling engkau cintai. Dan sesungguhnya aku punya harta yang paling aku cintai, yaitu suatu kebun. Maka aku pun berharap cinta dari Allah dan aku akan menginfakkannya. Maka apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata Rasulullah, bidzalika malun rabih, dzalika malun rabih wa kasami'tu ma qulta. Ya, aku sudah dengar engkau mau menginfakkan harta engkau ini, kata beliau SAW. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabi. Tapi aku
sarankan engkau infakkan dulu. Jadi, kalau memang ingin dikeluarkan, dahulukan keluarga yang terdekat engkau. Jadi tidak kemudian langsung ya ini untuk yang lainnya. Ya meskipun tentu kita tadi harus proporsional, kita lihat mana yang lebih membutuhkan, gitu ya. Jadi ini kaidah bahwa kita berinfak itu mulai dari saudara dekat, ya, dan dari sebagian harta karena dia akan bernilai sedekah dan menyambung tali silaturahim. Ya, ada banyak kisah-kisah yang lain tapi kita cukupkan, ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kemudian dengan infak dan sedekah tadi, apalagi di bulan Ramadan, maka ada banyak sekali keutamaan. Ini kita sebutkan poin-poinnya saja. Pertama, dengan infak atau sedekah yang kita keluarkan ini akan ya menyebabkan Allah Subhanahu wa taala ya tidak marah, tidak murka kepada kita. Berarti kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari api neraka. Ya, maka kata Rasulullah, hendaklah salah seorang dari kalian itu ya menyelamatkan wajah-wajah kalian dari panasnya jahanam meskipun dengan satu biji tamar, dengan satu biji korma. Artinya sudah berbagi. Meskipun bisa sedikit tidak apa-apa. Ya. Kemudian juga mereka ini akan mendapatkan naungan dari Allah pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti selamat dari api neraka. Termasuk Masya Allah ini kita juga menemukan banyak ya contoh kasus ya. Ternyata sedekah itu akan menyebabkan ya sebab bagi kesembuhan dari sakit. Ada banyak sekali orang-orang yang sakit, Masya Allah, dia bisa sembuh dengan sedekah yang ikhlas karena Allah. Maka kata Rasulullah, dawu maradikum bis sedekah. Hendaklah kalian itu mengobati sakit kalian itu dengan sedekah. Ya. Kemudian mereka yang banyak bersedekah tadi akan didoakan oleh para malaikat keberkahan bagi mereka. Ya. Dan dikatakan tidaklah kemudian matahari terbit ya kecuali akan datang dua malaikat yang akan mendoakan mereka tadi. Ya, mendoakan ya Allah berikanlah kemurahan, keberkahan bagi mereka orang-orang yang murah hatinya untuk berinfak dan tahanlah harta rezeki bagi mereka orang-orang yang pelit. Kemudian juga nanti di surga dikatakan ada satu pintu ya yang disebut dengan babus sadaqah. Dan mereka ya kata Rasulullah, "Wa man kana min ahli sadaqah," siapa mereka yang ahli sedekah, yang banyak bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, du'iya min babis sadaqah. Nanti akan dimasukkan ke dalam surga dan diseru, dipanggil dari pintu sedekah. Ya. Dan masih banyak yang lainnya ya di antara keutamaan dari bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi tadi bulan Ramadan ya insyaallah setiap kita, sekali lagi kami ulangi, kalau kita berinfak pada malam diturunkan Lailatul Qadar, maka Allah niscaya akan melipat gandakan pahala semisal kita berinfak rutin setiap malam selama 1000 bulan atau lebih. Maka jangan pernah lewatkan satu malam pun kecuali kita mengeluarkan harta kita meskipun cuma 10.000. Kan cuma mahasiswa misalnya. Oh, kita punya uang yang untuk 10 malam yang terakhir ini 100.000. Ya sudah, jangan dikeluarkan dalam satu malam. Malam ini 10.000, besok malam 10.000 terus, maka dipastikan kita akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dengan nilai berinfak 10.000 setiap malam selama 1000 bulan. Sholat juga begitu. Ya, kalau bisa tambah terus. Bacaan Al-Quran juga begitu. Ya, orang yang baca Al-Quran cuma satu halaman, ya nilainya seperti rutin membaca Al-Quran satu halaman. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man hurima khairiha." Siapa yang Allah haramkan dari kebaikan malam Lailatul Qadar, diturunkan Lailatul Qadar habis hanya untuk tidur. Diturunkan Lailatul Qadar dia tidak melakukan kebaikan apapun, atau bahkan naudzubillah ada yang sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya ya dikatakan faqad hurima al khair kullah. Orang ini memang sudah diharamkan semua kebaikan untuknya. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan Lailatul Qadar, mengampunkan semua dosa-dosa kita, menjadikan Ramadan ini menjadi madrasah bagi kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Adapun dalam masalah rezeki, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang barakah. Allah murahkan, Allah mudahkan pintu rezeki kita, dan Allah juga lapangkan hati kita untuk mudah berbagi sehingga harta tadi akan menjadi harta yang barakah. Semoga yang kami sampaikan ada manfaatnya. Ini karena sudah
dekatnya untuk berbuka dan perlu siap-siap. Ya, kita akhiri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.